Beliau adalah seorang perempuan cantik dan berani, menjadi seorang jurnalistik yang sudah melanglang buana. Namun kini, ia memilih karir sebagai politikus. Bahkan menjadi pionir pembuat pembentukan Partai PSI sekaligus menjadi ketua umum. Sempat mencalonkan diri sebagai dapil Jakarta, namun gagal. Dan kini ia justru dipercaya sebagai staf sus presiden sekaligus komisaris BUMN. Penasaran siapa beliau? Oke, sebelum lanjut, mohon dukungan kepada sobatku semua untuk like, subscribe, dan klik notifikasi untuk channelku ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, gas, subscribe. Latar belakang kehidupan keluarga menjadi hal menarik yang tidak luput dari perhatian publik. Tidak sedikit orang yang merasa penasaran dengan keluarga dari perempuan yang satu ini. Sosok Grace Natali yang saat ini telah dikenal publik sebagai seorang politisi dan mantan jurnalis ini ternyata terlahir dengan nama lengkap Grace Natali Lausa. Dia sendiri diketahui lahir di Jakarta pada tanggal 4 Juli 1982 silam, yang saat ini kurang lebih umurnya sudah di umur 42 tahun. Namun, meskipun sudah berumur 42 tahun, tapi tetap terlihat masih sangat muda. Kira-kira teman-teman setuju nggak dengan pendapatku ini? Boleh komen di bawah. Nah, setelah ditelusuri lebih jauh lagi, Grace Natali ternyata merupakan anak perempuan dari pasangan Brata Ngadiman dan Anna Clementine. Tidak banyak yang tahu juga, Grace Natali bukanlah anak tunggal di keluarganya. Menurut informasi yang saya rangkum, Grace ternyata adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Sosok Grace Natali yang dikenal sekarang ternyata berasal dari Bangka, teman-teman. Nah, meskipun demikian, berbagai sumber ada yang menyebut bahwa Grace Natali tak mengetahui secara pasti di mana kampung halaman leluhurnya. Akan tetapi, dari cerita mamanya dan pengalaman bertemu dengan saudaranya, Grace mengetahui bahwa kakek buyut dari pihak mamanya sudah lama tinggal di Bangka. Leluhurnya menikah silang dengan orang tempatan. Jadi, kemungkinan besar Grace Natali berasal dari Bangka. Dan untuk membuktikan kebingungan tersebut, beberapa tahun lalu, tepatnya pertengahan Oktober 2019, Grace Natali sempat menjalani tes DNA yang dilakukan oleh Profesor Herawati Sudoyo dan rekan-rekannya di lembaga Eijkman, yaitu Pusat Laboratorium Kedokteran pertama di Indonesia. Nah, dari tes itu membuktikan bahwasanya gen Grace Natali didominasi oleh unsur Asia Timur sebanyak 76%. Akan tetapi, ada hal lain yang membuat Grace Natali mengetahui satu rahasia nih teman-teman. Dari silsilah keluarganya. Ternyata tes itu memberikan jawaban atas misteri lama di keluarganya yang berasal dari Bangka. Jadi sang mama bercerita tentang buyutnya yang kerap memegang foto perempuan India yang disebut sebagai mamanya Grace Natali. Cerita itu bisa jadi berhubungan dengan gen India yang dimiliki Grace Natali sebesar 1,11%. Jadi bisa jadi cerita nenek benar adanya. Di sisi lain, Grace Natali kepada Rosiana Silalah itu pernah menjelaskan nih teman-teman tentang hasil tes DNA yang menyebut dirinya memiliki darah India. Menurutnya, hasil tes DNA itu juga mengungkap bahwa dirinya memiliki darah India kasta Brahmana. Jadi kutipannya seperti ini. Sekian persen lagi India, cuman yang bikin saya kaget tuh India. India kasta Brahmana. Jadi cukup spesifik itu hasil tes DNA-nya bisa sampai tahu. Selain itu, saking mungkin penasarannya nih, Grace juga pernah mengikuti tes DNA lagi yang merupakan garapan dari Historia.id dalam proyek DNA asal-usul Indonesia, orang Indonesia. Jadi hasil dari tes tersebut cukup mengejutkan lagi nih teman-teman. Jadi dalam diri darah Grace Natali itu ternyata bukan hanya mengalir darah Tionghoa saja teman-teman, tetapi juga ada Asia Timur secara lebih luas.
Grace Natali bahkan memiliki kandungan gen Afghanistan juga teman-teman dalam DNA-nya, yaitu sebesar memang kecil, yaitu 0,01% saja gitu. Gen ini memang sangat kecil dibandingkan persentase kandungan Asia Timur sebesar 76,92%. Oke, selanjutnya terkait masa pendidikannya Grace Natali. Grace Natali pernah punya pendidikan menengah atas di SMAK 3 BPK Penabur, Jakarta, dan melanjutkan studinya di Institut Bisnis dan Informatika Kawikian IBI dengan jurusan manajemen akuntansi, di mana selama kuliah ia aktif mengajar sebagai asisten dosen dan menjadi guru sekolah minggu di gereja. Kemudian ketika ia sudah menjadi jurnalis nanti, ia berkesempatan bersekolah di Maastricht School of Management negara Belanda. Nah, pengalamannya dalam kompetisi SCTP Gus Kampus saat menjadi mahasiswa dulu membuka jalan bagi karirnya di dunia jurnalistik. Kemenangan dalam kompetisi tersebut memberikan Grace Natali peluang nih untuk memulai karirnya di SCTV, di mana ia mengembangkan keterampilannya sebagai jurnalis. Setelah lulus kuliah, Grace pun direkrut nih oleh SCTV sebagai reporter di akhir 2004. Dan tahun berikutnya menjadi salah satu penyiar liputan 6 SCTV. Ia meliput berbagai peristiwa penting seperti tragedi tsunami Aceh, letusan Gunung Talang, dan konflik di Poso. Selain bekerja di studio, ia juga sering melakukan peliputan di lapangan, menunjukkan dedikasi dan keberaniannya dalam menghadapi situasi sulit dan berbahaya. Di mana pada tahun 2006, Grace melanjutkan karirnya nih sebagai jurnalis ANTV. Dan selang 2 tahun, ia hijrah ke TV One mengikuti seniornya, Karni Ilyas. Di TV One, Grace Natali terus menunjukkan keahliannya sebagai pembawa berita dalam program-program seperti Kabar Pasar, Kabar Petang, dan Apa Kabar Indonesia. Keberanian dan profesionalismenya terlihat jelas ketika ia meliput peristiwa penggerbekan teroris di Temanggung pada tahun 2009. Grace juga pernah mengikuti kursus di Maastricht School of Management Belanda dan melakukan wawancara eksklusif dengan tokoh-tokoh internasional seperti Abhisit Vijayasuriya dan Jos Ramos Horta. Nah, pengalaman ini memperkaya wawasan dan keterampilan jurnalistiknya, membuatnya menjadi salah satu jurnalis yang dihormati di Indonesia. Grace juga selalu berpegang pada prinsip dimanapun aku berada harus berkarya sebaik mungkin yang membimbingnya dalam setiap tugas jurnalistiknya. Nah, setelah sekian lama Grace Natali melanglang buana di dunia jurnalistik, pada tahun 2012, Grace Natali fokus tidak lagi fokus di jurnalistik, tapi meninggalkan dunia jurnalistik untuk menjadi CEO Saiful Mujani, yaitu Research and Consulting SMRC, di mana SMRC ini merupakan lembaga hasil survei tentang pilkada, pilgub, dan pilpres yang kerap digunakan sebagai acuan media massa, partai politik, dan mengambil kebijakan. Nah, dari situlah pada tahun 2014, ia beralih ke dunia politik dan menjadi salah satu pendiri Partai Solidaritas Indonesia atau yang dikenal dengan PSI. Ia menjabat sebagai Ketua Umum pertama PSI dari tahun 2014 hingga tahun 2021 dan kini menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina PSI. Di bawah kepemimpinannya, PSI terus berfokus pada isu-isu sosial dan politik yang relevan dengan masyarakat Indonesia. Pada pemilu perdananya, PSI berhasil nih meraih 3 juta suara nasional, sebuah prestasi signifikan yang mencerminkan kepercayaan publik terhadap visi dan misi partai yang dipimpin oleh Grace Natali itu. Bahkan Grace sendiri ini pernah mencalonkan diri sebagai calon legislatif Dapil Jakarta 3 pada tahun 2019 dan mendapatkan suara terbanyak juga nih kawan-kawan. Namun sayang sekali ia tidak bisa lolos ke parlemen karena pada saat itu suara PSI tidak sampai 4% yang merupakan syarat masuk ke parlemen.
Dan sebagai politisi, Grace dikenal karena pendekatannya yang inklusif dan progresif, yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. PSI di bawah bimbingannya berusaha untuk memperjuangkan hak-hak minoritas dan memperbaiki sistem pemerintahan yang ada. Grace Natali juga nih teman-teman meraih berbagai macam penghargaan sepanjang karirnya. Ia dinobatkan sebagai Anchor of the Year 2008 dan runner-up of Jewel of the Station tahun 2009 oleh Blow News Anchor Admirer. Selain itu, ia juga terpilih sebagai salah satu dari 100 wanita terseksi pada tahun 2009 versi FHM Indonesia. Penghargaan ini menunjukkan pengakuan publik atas dedikasi dan profesionalismenya di bidang jurnalistik dan politik. Prestasi ini tidak hanya mencerminkan keunggulan profesionalnya, tetapi juga komitmennya untuk terus memberikan yang terbaik dalam setiap peran yang dijalaninya. Grace juga diakui atas keberaniannya dalam melaporkan berita-berita penting dan seringkali beresiko. Penghargaan-penghargaan ini mencerminkan dedikasi dan keberaniannya dalam dunia jurnalistik maupun politik. Melihat rekam jejak Grace Natali yang begitu gemilang dan tentunya sudah menjadi rahasia umum juga karena ia pendukung Prabowo Gibran pada Pilpres tahun ini, Presiden Joko Widodo mengangkat Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, sebagai staf khusus Presiden. Penugasan status Presiden berlaku pada hari Rabu kemarin pada tanggal 15 Mei 2024. Dan setelah diangkat menjadi staf sus, Grace Natali akan menjalankan tugas-tugas khusus sesuai arahan Presiden. Dan karir Grace Natali kian meroket, di mana pada rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan Perusahaan Holding Industri Pertambangan Indonesia pada Senin 10 Juni 2024 menetapkan Grace Natali sebagai komisaris. Hal ini bukan tanpa alasan teman-teman, karena industri pertambangan membutuhkan orang yang paham mengenai support media. Hal ini berkaca pada TBK Antam yang sempat kalah saat melawan Crazy Rich Surabaya. Dan kasus-kasus timah pun yang sepanjang juga, sehingga butuh orang yang bisa nantinya mensupport dalam pengawasan dan sebagainya terkait urusan media. Dan Grace Natali nggak perlu diragukan soal hal itu, sehingga para pemegang saham pun menyepakati komisarisnya adalah Grace Natali. Kemudian berbicara mengenai jabatan sebagai komisaris, tentunya gaji yang didapatkan tidaklah sedikit, pastinya seperti itu. Lalu berapa gaji yang didapatkan Grace Natali? Berdasarkan laporan tahun main perusahaan industri pertamaan Indonesia saja pada tahun 2022, disebutkan bahwa total gaji atau honorarium beserta tunjangan direksi dan dewan komisaris selama tahun 2022 sebesar 34,8 miliar rupiah, guys. Sementara total tantim untuk direksi dan dewan komisaris selama tahun 2022 sebesar 149,4 miliar rupiah, guys. Sangat besar sekali. Namun tidak dirincikan berapa besar gaji direktur utama yang menjadi acuan honorario, dewan komisaris, dan direksi. Nah, apabila jumlah gaji tersebut dibagi rata untuk 11 orang dewan komisaris dan direksi, total dalam 1 tahun gaji yang diperoleh mencapai 3,16 miliar rupiah atau sekitar 263 juta rupiah per bulannya. Angka ini belum termasuk tantim atau insentif kerja sesuai kinerja perusahaan. Bayangkan guys, sebesar 263 juta per bulannya. Belum termasuk insentifnya. Gitu guys. Nah, dengan semua pencapaiannya Grace Natali terus menjadi inspirasi nih bagi banyak orang, terutama bagi kaum muda dan juga perempuan di Indonesia. Karirnya yang beragam dan dedikasinya untuk melayani masyarakat menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan integritas, seseorang dapat membuat dampak yang signifikan di berbagai bidang. Grace Natali pun pernah berkata bahwa
politik baik adalah sebuah misi yang mungkin. Oke, sobat-sobat YouTubeku semua, tadi merupakan biografi politikus cantik Grace Natali dari mulai seluk-beluk keluarganya sampai bawanya menjadi jurnalistik dan kini menjadi politikus terkenal sampai menjadi staf sus presiden dan komisaris BUMN. Oke guys, jika dirasa dari penjelasan tadi ada yang kurang, mohon koreksi dengan komen di bawah. Dan jika kamu merasa menambah pengetahuan baru dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.